Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Jiwan ya. Oke, good people. Aku lagi di Akbar Motor lagi nih teman-teman ya. Jadi kalian yang lagi mau cari-cari mobil yang areanya di sekitar Serua, Bojongsari, Depok. Nah, silakan kalian mampir di showroom Akbar Motor ya. Jadi di sini menyediakan mobil-mobil bekas dan banyak pilihan ya. Mau LCGC ada atau mau 7-seater juga ada. Nah, jadi buat kalian kali ini aku nggak mau review unit ataupun update stok. Nah, aku tadi dapat undangan dari Pak Akbar ya, Pak ownernya langsung untuk menceritakan masanya pada waktu itu dia buka showroom seperti apa ya, dan pengalamannya seperti apa juga. Karena pada waktu itu katanya beliau itu resign dari kerjanya, padahal kerjanya udah di perbankan dan terus tiba-tiba resign menjadi seorang pebisnis. Wah, seperti apa liputannya? Kita langsung samperin aja sama ownernya langsung. Halo Pak Akbar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Akbar. Silakan duduk Pak. Oh iya. Pak Akbar, sore-sore ada apa sih ngundang saya ke sini? Suruh duduk lagi, nggak suruh di review unit. Ya, saya pengen sedikit cerita aja. Pengen sedikit cerita. Iya. Menceritakan kebahagiaan atau kesedihan ini? Menceritakan dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Terkait pengalaman dan Iya. Wah, pengalaman lah. Oh, Terkait gitu. jual beli mobil itu gimana? Siap. Gitu, Pak. Kayaknya Untuk tegang sharing. banget ya itu, Pak. Oh, gitu. Iya, aku disuruh kan sudah datang, nggak usah review tapi Mas, nggak usah update tapi Mas. Ada apa nih, Jan? Saya mau dikasih cuan ini. Oke, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak. Tadi kan kita sedikit cerita ya, Iya. di telepon kan maksudnya. Iya. Katanya Bapak mau menceritakan awal mula ya menjadi seorang pebisnis. Muda lagi ya kan, pebisnis Iya, muda. Iya. Dan awalnya itu kan Bapak dulu kerja di perbankan kan? Iya, betul. Dengan gaji yang udah pasti kelihatan jelas. Iya. Apalagi titelnya itu udah BA ya. Ya, Apa itu masih kurang cukup buat Bapak? saya mulai cerita nih ya, Mas ya. Oke, boleh Ya, Pak. Kita jadi- lihat, kasih tahu ke mereka Iya. yang bosen kerja di perusahaan ataupun di kantor. Nah, solusinya ada di sini. Ya, jadi gini nih, saya mau sharing ke rekan-rekan semuanya. Siap. Terutama pemirsa, Mas Diwan, dan Siap. teman-teman lain mungkin yang menyaksikan ini ya. Siap. Saya cerita dulu ya. Baik, Dulu ini ada saya nih pegawai bank yang kerja kurang lebih 19 tahun, hampir 20 tahun. Sampai segitu lamanya? Segitu lamanya. Saya kerja di BUMN, Mas. Di BUMN? BUMN, di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Wah, luar biasa Salah dong, satu Pak. bank yang terbesar di Indonesia lah. Siap. Gitu. Dan Kayaknya tragis banget sih, Pak. Silakan dilanjut, Pak. dan saya berani memutuskan resign dan saya buka usaha sendiri. Siap. Dan saya yakin banyak mungkin teman-teman di luar sana yang jadi pegawai dan pasti sudah jenuh gitu. Pasti ada titik Pasti jenuhnya, ada Pak. titik jenuhnya kayak gitu. Jadi pegawai kita kerja monoton begitu-gitu aja. Betul. Hanya ya gajinya Mengharapkan gaji setiap bulan. bulannya, Tapi nggak tahu ya. tapi setiap nggak hari tahu kadang pengeluarannya banyak. Ya kan? Gaji pegawai memang kita setiap bulan udah pasti. Udah pasti, Ya, betul. udah pasti. Tiap bulan pasti digaji. Apalagi Betul. kalau di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, Nggak mungkin gajinya telat tuh. Setiap Betul. tanggal 25 kalau dulu saya pasti betul. gajian. Iya. Nggak mungkin lewat dari tanggal 25. Iya. Saya dulu juga begitu, Pak. Nah, makanya banyak keluar jadi keluar Sekarang jadi pegawai YouTuber kan. saya. Nah, kebetulan saya memberanikan diri nih, Mas, Betul. untuk keluar kerja. Oh. Nah, saya Tapi memberanikan resign diri. begitu aja atau udah Bapak planning dulu? Nah, saya sebelum keluar kerja itu saya mau planning dulu. Jadi nggak hanya tiba-tiba ujuk-ujuk ngajuin Berhenti surat kerja. resign Betul, gitu. betul. Karena kan kita di sini sudah punya keluarga, sudah punya anak dan istri Oh, kan. gitu. Dan kita sudah punya tanggung jawab keluarga dan nggak mungkin kita keluar tanpa kira-kira masih gelap nih. Betul, Ya pasti kan? gelap, harus usaha apa, kerja apa lagi gitu kerja ya. apa lagi, harus ngelamar lagi. Betul, betul. Dan satu, mungkin dulu saya pengen resign, pasti saya pengen usaha aja. Oh, tujuannya itu Udah gitu. usaha. Mau resign tapi mau usaha. Iya, nggak pengen pindah kerja lagi, Heeh. pindah ke suatu perusahaan lagi, Betul. dari nol lagi, adaptasi lagi dengan rekan-rekan yang Oh. baru. Kayaknya boring ya, Pak. ya? Boring gitu. Sekecil-kecilnya kita punya usaha, Mhm. kita adalah bosnya. Setinggi-tingginya kita jadi pegawai, kita karyawan, tetap aja kita karyawan. Karyawan. Pegawai. Kuli lah ya. Kuli. Masih ada bosnya lagi. Ya nggak? Saya buka warung aja kalau ada kelontong misalnya. Tapi Bapak bos. Tapi saya bosnya. Iya, betul, Bebas, betul. nggak ada yang Betul. nggak ada yang larang dan nggak ada Betul. yang kira-kira nggak ada yang nggak terikat marah-marah lah ya, lah, nggak terikat. gitu kan. Betul. Apalagi kalau kerja di perbankan tuh ya, targetnya jelas, harus ada target, kebetulan harus ya kita ya jelas target tuh selalu menantang memang kalau di perbankan. Betul. Nah, saya sedikit menceritakan, kebetulan saya 19 tahun kerja di bank BUMN tersebut. Siap. Saya berani resign dan di sini saya juga membagikan ilmu gitu ya bagi rekan-rekan. Jadi suka dukanya untuk
memberanikan diri untuk keluar kerja. Ini karena kalau saya sudah ada persiapannya dulu, Pak. Baik. Bang Jiwan. Jadi berapa tahun sebelumnya saya sudah membuka merintis usaha jual beli mobil ini dari kecil-kecilan. Oh gitu. Dari 2 mobil, 1 mobil. Oh, Gitu, awal mulanya begitu, Pak. Iya. Saya pikir langsung buka showroom jebret Wah, gitu. nggak ada modalnya. Nggak ada modalnya. Kan dulunya bukannya kerjanya di bank kan, pastinya kan tabungannya banyak dong. Gajinya habis untuk bayar kartu kredit, bayar cicilan rumah. Iya, iya. Habis. Tapi kan di gitu. sini kita harus berpikir, Oh, iya, gimana betul, sih kita harus punya uang lebih gitu kan. Betul, Pak. Makanya Betul, saya di sela-sela jadi pegawai itu, saya memberanikan diri usaha dengan mobil pakaian sendiri tuh dulunya, Mas. Gitu. 1 mobil, 2 mobil saya jual. Alhamdulillah berkembang. Kita tekunin terus gitu. Dan banyak teman-teman yang usaha mobil ini juga minjem ke bank gitu ya, Mas ya. Oh, pasti ya, Minjem Pak. ke bank itu sebenarnya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nggak usah takut. Asalkan digunakan dengan benar untuk tambahan modal. Tambahan modal. Banyak yang minjem ke bank itu uangnya untuk jalan-jalan lah, untuk iya. hal-hal yang lain. Jadi nggak produktif. Nggak produktif, nggak menghasilkan ya. Untuk renovasi rumah. Betul. Jadi kalau memang pinjam ke bank itu, kalau pada saat itu dulu saya memang benar untuk menambah modal saya. Menambah modal. Jadi dari dikit, kemudian tambah lagi, tambah jadi 3, 4, sampai itu di rumah saya nggak muat lagi tuh garasi rumah. Oh gitu, sampai nggak muat. Nggak muat. Akhirnya saya sewa tempat lah. Sewa tempat. Iya. Padahal sampai sewa tempat itu kan pasti juga butuh modal lagi, Pak. Nah, iya dulu Iya, iya, awalnya iya. saya takut. Oh gitu. Mau nyewa ruko aja dulu, aduh gimana nih ya, takut saya. Modalnya pas-pasan. Modalnya pas-pasan dulu. Iya, iya. Saya takut gitu. Saya wah jangan-jangan nih kalau nyewa itu kan kurang lebih 60 jutaan lah ya. Oh gitu. Iya, kurang Waduh. lebih 60 juta Iya, ya. saya belum operasionalnya. Belum Ya. operasionalnya, belum bayar listriknya. Betul. Itu kurang lebih kan bisa 1 mobil ya. Wah, kurang lebih ya. Hampir setengah mobil kan. Hampir setengah mobilnya. Nah akhirnya memberanikan diri untuk mencoba-coba, nggak mencoba ya, memberanikan diri untuk Memberanikan menyewa. Untuk menyewa. Jadi setelah kita sewa pun, ya rezeki datang Oh iya. gitu. Dan setelah resign dari bank itu pun, Mas, Ya. saya juga rezeki juga datang aja. Oh gitu ya, Pak ya. Jadi teman-teman Dipermudah ya, Pak ya. dipermudah. Jadi jangan teman-teman pun takut gitu ya. Kira-kira kalau mau resign jadi pegawai dan bosan, ya jangan takut. Asalkan sudah punya persiapan yang matang. Betul. Persiapan yang matang ya. Yang Pak, ya? matang, persiapan yang matang. Gitu. Maupun apa itu usahanya. Mau apapun itu usahanya, mau usaha bikin makanan, usaha warung lah, Betul, betul. sembako atau apa. Tapi yang jelas kita jadi bos di diri kita sendiri. Mantap. Itu yang penting loh. Mantap nih solusinya nih, Iya. Pak. Gitu. Pada waktu itu, Pak, berapa umurnya, Pak? Saat Bapak resign, mengakhiri karir, terus akhirnya bergerak di bidang usaha sendiri. Sekarang sebutannya udah bos lagi. Ya usianya sekian lah. Udah tua. Bukannya tadi bilang sepantaran saya. Sebentar udah tua. Jadi artinya di sini banyak dulu teman-teman saya kerja gitu ya. Saya sambil kita mungkin meluangkan waktu dan lebih capek pada Betul. saat saya jadi pegawai dulu. Artinya Betul. di sini, Mas, waktu jadi pegawai pulang kerja, ya kita udah pulang. Teman-teman yang lain ya. Betul. Saya juga masih nyari mobil. Nyari mobil. Oh. Iya. Nyari mobil untuk stok saya, Betul, stok betul. saya jualan. Jadi waktu memang banyak bukan terbuang ya. Apa ya? Bermanfaat lah. Bermanfaat. Jadi orang bisa istirahat, saya masih kerja. Masih kerja. Iya, walaupun kerjanya nggak di kantor lagi. Nggak di kantor lagi. Untuk usaha sendiri. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau usaha baru gitu ya, satu mungkin harus memperhitungkan, jangan asal-asal resign aja. Kalau mau keluar ya Betul. dari pegawai, pasti banyak. Saya yakin pegawai itu pasti bosen. Ada titiknya di mana dia bosan. Pasti ada titik jenuhnya, Pak. Ada titik dan mereka berpikiran, aduh pasti mau usaha aja. Saya yakin mungkin banyak yang mau jadi pengusaha. Pasti, Pak. Ya kan, Mas? Pasti. Banyak mau jadi pengusaha. Karena pengusaha itu unlimited income. Pokoknya nggak terbatas. Betul. Kalau pegawai di titik aman, gajinya segitu-gitu Gitu aja. Gitu kan? Kecuali naik tingkat. Kecuali naik tingkat. Mungkin kalau mau jadi kaya gitu ya. Iya. Kalau jadi CEO lah. Iya, kalau jadi CEO BUMN gitu jadi kaya dia. Harus sekolah ke India dulu dong. Oh iya. Rata-rata CEO di Indonesia nih, Pak, kebanyakan kan dari India. Oh gitu ya. Iya dong, rata-rata nih kebanyakan iya. dari India loh CEO. Iya. Siap. Terus pada awalnya kan udah tuh, Pak, Bapak planning dulu. Setelah itu tapi tetap sisa kerja Bapak setiap pulang kerja masih buat cari-cari mobil. Iya. Nah, terus pada akhirnya Bapak resign. Saya resign. Setelah resign, akhirnya Bapak kembangin tuh usahanya Iya, sampai sebesar ini. Sampai yang tadinya punya 1 mobil, 2 mobil, sampai bisa berapa belas mobil lah, gitu kan. Dengan kita keturunan itu, gitu. Awalnya memang ya. saya di sini nggak bisa mengawasi ya, Mas. Jadi saya skemanya dulu dengan sepupu saya itu dia PIC yang di showroom. Karena saya setiap hari kan dari jam
setengah 8 pagi sampai jam setengah 5 sore kan terikat jam kerja. Oh, masih kerja Iya, ya. kita terikat kontrak di salah bank itu ya, kita harus fokus kerja di bank itu kan, Mas. Betul. Kita nggak bisa setengah hati. Tapi Iya. di luar jam kerja, berarti kan harus saya istirahat. Betul. Saya masih mencari uang lagi Masih mencari uang lagi. dengan mencari kesempatan tadi, dengan jual usaha, jual beli mobil. Iya. Karena saya punya planning memang nggak selamanya jadi pegawai. Betul, nggak selamanya Gitu. jadi pegawai. Dan tadi kan bilang Pak, kerja di bank. Iya. Katanya nih ya kan memang menurut agama itu kan ya riba gitu Iya, lah ya kan iya, itu. iya. Tapi kan kembali ke diri kita masing-masing ya Pak ya. Betul. Gitu. Apa karena itu juga? Katanya tadi bilang begitu Bapak. Jadi banyak pendapat ulama ya yang menyatakan bahwa kerja di bank itu riba, Riba. gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih itu kembali ke masing-masing. Oh, betul. pesannya. Kembali Saya ke nggak mengejudge Betul. bahwa mungkin banyak rekan-rekan yang lain masih kerja di bank, oh itu haram, itu Haram enggak, enggak, itu nggak bisa, iya. Nggak bisa. Kalau saya nggak mau bilang seperti itu, karena saya bukan ahli agama juga, Betul, gitu betul. ya. Tergantung mereka berpendapat gimana, apakah mau mengikuti atau tidak, Iya. kan gitu ya. Betul. Mengikuti apa pendapat Pendapat, atau enggak kan nggak semua pendapat juga Betul. semuanya Nggak semuanya sama. diterima kan Nggak gitu semuanya Mas. diterima, Dan betul. tidak semua pendapat juga sama. Betul, betul, betul. Kira-kira Iya. gitu. Ini cuman hanya sharing aja. Iya, saya hanya sharing aja di sini untuk berbagi pengalaman gimana untuk kira-kira rekan-rekan yang lain untuk memulai usaha itu. Jadi mulai usaha itu harus satu dengan persiapan yang matang dulu, Mas. Persiapan yang matang, betul. rencana yang baik. Kemudian kita juga harus berani mengambil resiko, Betul, betul. ya kan? Karena kalau kita jadi pegawai itu resiko kan kecil, resiko paling karena kerjaan kita aja. Kalau di sini kalau kita usaha kita bangkrut gimana? Nah, itu dia. Gitu kan. Jangan berpikiran usaha tuh selalu enak kan. Selalu gitu. enak. Usaha tuh nggak semuanya selalu enak. Betul. Ada di mana sisi-sisi yang mana kita mungkin aja bisa rugi kan Nah, gitu loh. bisa jadi itu Pak. Ya kan? Heeh. Gitu. Tapi kita harus punya mental yang Harus penting. punya mental. Mental berani lah, berani untuk merubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang lebih baru, yang Dan kita lebih berharap bagus lagi lebih ya. baik kan gitu. Betul, betul Pak. Tapi ini usahanya kurang lebih udah berapa tahun Pak? Usaha kurang lebih ini sudah 6 tahunan lah. Sudah 6 tahunan. Iya, 5-6 tahun lah. Luar biasa. Anak udah berapa? Anak sudah 1. Jadi Pak. Gitu. Pokoknya Pak Akbar terima kasih banyak ya, Ya. atas sharingnya. Mudah-mudahan tuh ini bisa menjadi inspirasi buat mereka Ya. yang lagi-lagi kadang suntuk, boring, kerja terus. Karena memang terikat ya kan, Terikat waktu. Iya, Belum mau masuknya misalnya jam 7 dari rumah udah habis subuh kita harus jalan. Macet lagi. Udah tua di jalan ya kan, titik Iya. jenuh udah pasti ada. Diomelin bos. Diomelin bos. Nah, itu dia, diomelin bos. Target belum tercapai, pasti pusing, Bos. Pasti pusing. Saya merasakan dulu kayak gitu, betul, Mas. betul. Sekarang kita nggak punya bos. Nah, kita yang menjadi bos. kita jadi bos. Jadi tidaklah sia-sia mereka menonton video kita Pak. Betul. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan lain waktu kita akan kembali update stok lagi. Akhir Siap. kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Akbar. Ya, Semoga makasih, Mas. sukses selalu Amin. dan menjadi owner yang luar biasa lagi untuk kedepannya. Amin. Bisa lebih besar lagi di showroom. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih.